Kita lanjutkan ayatnya. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah sementara di dalam diri kita tak mau menyerahkan diri kita kepada Allah? Sedangkan diri kita tidak mau mempersembahkan bahwa hanya Allah yang wujud, manusianya yang gaib. Sedangkan kita tak mau menyadari bahwa diri manusianya yang tak ada, hanya Allah yang ada. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan diri kita sementara diri kita merasa yang paling wujud daripada wujudullah? Dan bagaimana mungkin kita dikatakan takwa bila diri manusianya masih ingkar kepada Tuhannya, di dalam dadanya masih wujud manusianya. Bila manusia sudah tidak bertakwa sedemikian rupa, maka gagallah, batallah, terputuslah apa yang dilakukannya. Sholatnya terputus, ibadahnya terputus, sholawatannya terputus, kebaikannya terputus, dan hidupnya terputus dari uripe Allah. Sia-sialah manusia yang demikian itu. Jadi simpelnya kisahnya Nabi Nuh itu, yakni selama ini kita berfokus kepada bahtera Nabi Nuh. Jadi yang dimaksud bahtera ini menurut ilmu hakikat makrifat, bukan menurut syariat. Bila menurut syariat, ya bahtera kapal-kapal yang zahir itu. Akan tetapi yang dimaksud bahtera di sini adalah uripe Allah. Selama ini manusia tidak mau kembali kepada Allah, tapi manusianya masih kembali kepada hawa nafsunya sendiri, kepada nafsu-nafsunya sendiri. Maka yang dikatakan kisahnya bahteranya Nabi Nuh adalah kehidupan ini. Orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada uripe Allah, maka ibaratkan itu ketika Nabi Nuh mengajak atau memasukkan binatang-binatang ternak, laki dan perempuan, dimasukkan sejodoh-sejodoh ini, maknanya apa? Maknanya manusia-manusia yang sudah kembali kepada Allah akan masuk bahteranya Nabi Nuh. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada binatang-binatang ternak. Jadi yang dimaksud binatang ternak itu ya hawa nafsu kita sendiri ini. Mau tidak masuk bahteranya Nabi Nuh. Mau tidak kita mengembalikan bahwa hidup ini adalah Allah. Selama ini kita takut mengaku-ngakui bahwa hidup ini Allah. Takut apa? Takut murtad. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Bila memang bahtera ini, bila memang hidup ini adalah hidup milik manusia kita, kapan kita menciptakan? Kapan kita membuat hidup? Sedangkan kita di dunia ini tiba-tiba ujuk-ujuk tahu, loh ini kan hidupku. Tidak tahu prosesnya, tiba-tiba kita ngaku-ngaku ini hidupku. Ini badanku, otomatis semuanya diakui oleh manusia. Ini ilmuku, ini ibadahku, ini kekayaanku. Inilah bahtera-bahtera iblis dan setan. Jadi kita selama ini naik bahteranya setan tapi tanpa kita sadari. Karena kita hanya mendengarkan dongeng-dongeng tentang kisahnya bahteranya Nabi Nuh saja, tanpa kita mengambil pelajaran apa yang dimaksud bahtera itu. Bahtera itu adalah iman, yakni mengembalikan, memasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah.
Maka manusia-manusia yang dulunya sebagai binatang ternak yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dikembalikanlah berpasang-pasangan masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Maknanya manusia setelah terbimbing dengan pintu baiat, maka masuklah ke dalam ahlillah. Itulah bahtera yang dimaksud bahtera kehidupan ini. Lalu lambang dari binatang ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang jantan dan betina. Apa maknanya? Jantan dan betina yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh ini, yakni kejadian atau amal yang berlaku pada diri manusia, taat dan maksiat, baik dan buruk. Itu semua khairihi wa syarrihi minallah. Dari Allah bila manusianya sudah masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Maknanya bila manusia sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka manusianya tak mampu lagi berbuat kebaikan, tak mampu lagi berbuat keburukan. Kenapa? Karena semuanya di dalam pemeliharaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bagi manusia yang salah memahami ilmu ketuhanan ini, maka dijadikanlah ilmu ketuhanan atau ilmu hakikat makrifat ini menjadi kendaraan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Kita mengaku-ngaku, aku sudah mengenal Allah, aku sudah makrifat, ngapain lagi sholat? Ngapain lagi ibadah? Inilah orang-orang yang salah memahami. Kenapa? Karena yang merasa makrifat masih manusianya. Akhirnya nokoh-nokoh manusianya dengan rasa-rasa makrifatnya. Sehingga manusianya ternyata tambah jauh dari jalan Tuhannya. Bila manusia itu sudah mengaku makrifatullah, bagaimana mungkin manusianya bisa meninggalkan sholat? Sementara orang-orang yang sudah di sisi Allah itu sholatnya daimun, sholat terus menerus. Bangun tidurnya sholat, duduknya, berdirinya, ke kamar mandinya, berpakaiannya, sholatnya, ibadahnya, semuanya sholat. Apa makna sholat itu? Semua dipelihara, diperjalankan oleh Allah. Karena manusia menyadari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya manusianya. Kenapa? Karena manusia itu hanya makhluk. Makhluk itu tidak bisa mencipta apa-apa. Manusia tidak bisa mencipta duduk. Manusia tak bisa mencipta minum kopi. Manusia tak bisa mencipta merokok. Manusia tak bisa mencipta sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah bahtera Allah, yakni uripe Allah yang dilambangkan dengan bahteranya Nabi Nuh. Orang-orang yang beriman masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Sedangkan orang-orang yang hanya iman kepada hawa nafsunya, ia mengendarai bahtera iblis dan setan dan tenggelam di dalam banjir bandang yang dikisahkan oleh Nabi Nuh. Yakni tenggelam di mana? Tenggelam di dalam kemanusiaannya. Tenggelam di dalam urusan-urusan dunianya. Panas dan menyakitkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekelumit tentang kisahnya Nabi Nuh dan bahteranya. Jika kita hanya mendengarkan dongeng-dongeng cerita saja dan kita membayang-bayangkan dulu ceritanya begini, selamanya kita hanya terimajinasi saja, dibohong-bohongi saja oleh dongeng-dongeng itu, kecuali kita mengambil pelajaran dari apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ternyata sesungguhnya kisah yang ada di Al-Quran itu ternyata adalah kisah-kisah setiap diri manusia. Jadi yang dimaksud bahtera itu adalah uripe Allah bagi manusia yang sudah menyerahkan
jiwa raganya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, itulah orang-orang yang masuk bahteranya Nabi Nuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya pribadi senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang mengikuti live di room ini. Semoga saya dan semoga kita semua bisa mengambil apa-apa yang sudah dipaparkan di YouTube Uripe Allah. Silakan bagi sahabat yang mau bertanya-tanya, silakan. Silakan disantap, nyantai saja. Silakan, ada yang bertanya. Jadi perintah Allah dan larangan Allah itu tidak banyak. Kalau menurut syariat ada perintah rukun iman, ada perintah rukun Islam dan isi di dalamnya. Akan tetapi secara hakikatnya perintah dan larangan itu hanyalah satu. Apakah itu? La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Bila engkau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu, maka semua apa yang kita kerjakan pasti akan ingkar kepada kekuasaan Allah. Kita takkan pernah bisa kembali kepada Allah meskipun kita melakukan sholat, tapi masih diaku-akui oleh hawa nafsunya. Ibadah diaku-akui oleh hawa nafsunya, maka semua itu hanya sia-sia belaka. Kenapa? Karena kita masih tidak mentaati perintah Allah. Apa perintahnya dan larangannya tadi? La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu apa? Apapun yang diperbuatnya, sholatnya, ibadahnya, kebaikannya, tidak berharap apa-apa dengan apa yang sudah dikerjakannya. Sholat sudah tak berharap apa-apa. Ibadah sudah tak berharap apa-apa. Kenapa? Karena hanya Allah penguasa sholat itu. Hanya karena Allah penguasa ibadah itu. Dan hanya karena Allah penguasa hidup ini. Maka manusianya enjoy saja. Diperankan apapun, manusianya selalu rela dan ridho dengan ketetapan Allah. Itulah tanda-tanda orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi bagi manusia-manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya, yang masih mengendarai atau yang masih menumpang bahteranya iblis, selalu dan selalu di dalam hatinya menjauh dari Allah. Sholatnya dipajak-pajaki, ibadahnya dipajak-pajaki, memajak-majaki Allah minta pahala, memajak-majaki Allah minta surga, memajak-majaki Allah ibadah untuk agar supaya apa yang dicita-citakan berhasil. Inilah orang-orang yang belum bisa kembali kepada Allah karena manusianya masih jadi hantu di dalam dirinya sendiri, sehingga bergentayangan di dalam dunia dan bergentayangan di dalam urusan-urusan dunia yang memanaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali karena di sini banyak sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian di pondok ini.
Jadi live-nya saya akhiri dulu. Bila tak ada udzur dan diizinkan Allah, nanti kita sambung kembali. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.